Halo gengs, nama saya Faizal Budiman, teman-teman biasa manggil saya Bob. Jadi Werebob ini teh dibentuk karena bentuk dari kegelisahan Bobnya dulu, bukan salah satunya mungkin dulu teh zaman SMA sering menggunakan topi karena rambut kribo sendiri, yang lain lagi musimnya emo. Jadi kayak aduh ya malu jadi harus pakai topi terus gitu, dan kebetulan topi yang cocok itu topi tipenya flat cap. Dulu pernah beli di salah satu mall gitu, terus sampai kuliah juga masih pakai topi, sampai akhirnya topi itu teh hilang dan mau beli lagi ke toko itu teh udah nggak ada gitu. Pinggiran jalan teh nggak cocok gitu dengan model dan apa sih cuttingnya. Nah dari 2013-an lah nyari konveksi yang bisa jahit topi, dan baru ketemu di 2014. Kenapa memutuskan bikin usaha gitunya, padahal waktu itu bermusiknya lagi jaya-jaya, bikin band, bikin grup musik tradisional, semuanya jalan gitu. Tapi ternyata dulu teh ada hal yang bikin Bob kayak apa? Kayak bikin Bob merenung gitunya, kayak Bob sebagai musisi akan ada waktunya di mana Bob tidak akan mendapatkan panggung. Akan ada titik di mana Bob nggak akan ada yang ngajakin buat manggung. Terus mungkin panggungnya nggak ada gitu. Dulu teh udah kepikiran kayak gitu, makanya jadi kayaknya harus bikin usaha. Nah itu teh langsung si Werebob ini digas terus. Dan hal yang dirasain itu tadi teh kerasa pas COVID awal. Full nggak ada panggung 3 tahun, nggak ada panggung. Itu teh kayak flashback di 2014 teh, kayak anjir ya dulu kepikiran mual aya panggung teh, ternyata kerasa pas di COVID. Seiring berjalannya waktu ya, jadi selain bikin fashion, akhirnya menemukan hal yang Bob sukain selain jualan gitu ya. Jadi terus kayak menemukan salah satu tempat yang menurut Bob berpotensi, salah satunya pasar Kosambi yang sekarang dibikin The Hallway Space. Terus dari perjalanan membuat Kosambi ini, Bob ketemu istri yang satu visi lah, atau punya kegelisahan yang sama gitu. Akhirnya bikin produk F&B yang dulu teh kalau Bob bikin produk F&B selalu gagal gitu, kayak jualan teh itu bisa jualan F&B mah kalau nggak busuk, nggak laku teh udah weh gitu, selesai. Dan itu teh ada dorongan dari istri, akhirnya bikin salah satu produk F&B. Dua-duanya bakmi, ada bakmi Badami sama bakmi Upami. Badami teh terbentuk karena hasil diskusi sama istri, dan buka tutupnya terserah Bob. Bukannya di rumah, tapi sistemnya reservasi, jadi kayak orang tuh nggak bisa datang makan, nggak bisa. Kalau Badami teh hasil diskusi, mau buka nggak? Buka, ayo buka hari Sabtu, kita hari Kamis pasti open reservasi. Dan itu teh alhamdulillah selalu sold lah. Beda lagi sama si Upami. Si Upami ini dibikin karena hasil dari orang-orang teh kayak buka kapan. Nah istri teh kayak udah kita bikin second brand yang buka tiap hari, ada karyawannya tapi menunya beda. Upami lebih ke bukan tradisional, kayak basic food Indonesia lah. Ada bakmi Kalimantan, bakmi Bangka, sama bakmi ayam kampung. Kalau si Badami bener-bener bakminya fusion, bikin menu sendiri lah tanpa referensi ayah bakmi apa di mana gitu, enggak. Dulu SMA di Kartika Siliwangi 2 ya, di daerah KPAD Geger Kalong. Jadi dulu memilih sekolah di situ karena lebih dekat ke rumah gitu ya. Jadi kuliah sebenarnya emang nggak nyambungnya dulu, nggak ada basic kesenian. Terus tiba-tiba masuk ke ISBI, ngambil S1 Karawitan. Jadi sebenarnya teh jatuh jadi suka musiknya teh gara-gara SMA dulu ikutan kayak ekskul perkusi. Itu kayak naonnya kayak kegiatan ini teh bikin semangat gitu. Jadi kayak setiap, walaupun abis sekolah ada kegiatan ini, pengen sekolah weh, karena abis after sekolah teh latihan.
pusing banget. Ngurusin kepala lebih dari 100 orang teh ternyata susah gitu ya. Ternyata masalahnya teh keluar setelah berjalan. Masalahnya keluar setelah bisnisnya mulai berkembang gitu. Jadi kayak ternyata ketahuan gitu, oh ini masalahnya teh di sini karena nggak ada basic manajemen buildingnya, basicnya karawitan, tiba-tiba ngelola tempat kan nyambung gitu ya. Lumayan lah itu jadi rada berat gitu. Kalau tapi ini salah satu yang Bob idam-idamkan lah sama teman waktu itu, karena pada waktu itu tuh lagi ada beberapa tempat atau sekarang disebutnya placemaking gitu ya, tempat-tempat baru kayak Gudang Selatan, di Jakarta ada Pasar Santa, itu tuh jadi inspirasi kayak Bob sama teman buat membangun si hallway gitu. Ya, jadi dulu bikin hallway memang diperuntukkan buat teman-teman brand yang masih baru gitu. Jadi kayak ada salah satu brand namanya Miracle. Dia bikin brand dari SMA dan sekarang kuliah, brandnya semakin berkembang. Dari dulunya nggak punya toko, kita ajakin buka di hallway lah. Buka di hallway, punya toko 1. Akhirnya dia pindah ke depan, ngambil 2. Sekarang 3 toko sama gudang. Ternyata hallway itu bisa jadi wadah buat teman-teman pengusaha baru buat si mengembangkan usahanya. Jadi nggak cuman hallway sama tenan, tapi si tenan antar tenan juga sering berkolaborasi gitu. Selain itu juga bisa sharing cara jualan, cara marketing gitu. Jadinya banyak brand juga yang berkembang gitu dengan berjalannya si hallway sampai sekarang 3 tahun berjalan. Jadi ini ada salah satu tempat atau bekas gudang di Kota Bandung juga, cukup besar, cukup bisa menampung orang banyak gitu. Jadi semoga si hallway ini bisa berkembang dan mendapatkan tempat baru lahnya untuk mengembangkan industri kreatif di Kota Bandung, karena menurut Bob teh Kota Bandung kekurangan tempat-tempat untuk menggelar entah konser, entah pameran atau exhibition yang besar gitu, karena di Bandung teh kecil gitunya. Jadi untuk mendapatkan ruang yang speknya bagus teh rada susah gitu. Kalau mau mahal pisan ada, kalau murah pisan ada, kecil yang medium atau yang enggak terlalu mahalnya teh belum ada gitu. Jadi kita teh pengen pisan bikin ruang tapi dengan spek yang bagus gitu. Bisa jadi hallway, bisa jadi nama yang lain. Tapi itu masih proyek panjang gitu. Kita masih pengen fokus di hallway Pasar Kosambi ini karena perjalanan ini masih panjang. Kita masih ada beberapa lahan yang belum kita kembangkan juga. Masih ada lantai 3, lantai 4 ke atas yang masih mati 15 tahun gitu. Jadi banyak yang perlu dieksplor lah di sini juga. Jadi mungkin 5 tahun ke depan masih di hallway ini aja. Goalsnya utama mah nggak munafik ya, kaya raya. Itu sih, jadi banyak pisan ya. Jadi kayak karena Bob punya usaha-usaha kecil yang harus dikembangkan gitu. Jadi goalsnya mungkin semoga bisnis yang sekarang lagi dijalankan teh bisa berjalan lancar dan berkembang sesuai ininya lah, nafasnya gitu. Jadi biar nggak terlalu cepat juga, nggak terlalu pelan juga, tapi semuanya mengalir gitu. Semuanya pengennya semuanya lancar lah, nggak ada yang kesandung, nggak ada yang berhenti di jalan, tapi semuanya teh berjalan sesuai nafasnya gitu. Yang paling harus dicobain itu ya mulai aja dulu. Itu teh harus kayak hal yang harus ditanamkan. Kalau pengen sesuatu lahnya, pengen berkembang atau pengen bikin sesuatu itu harus mulai aja dulu. Kalau nggak mulai sama sekali, kayaknya nggak akan dapat gitu hasilnya akan seperti apa. Terus kalau di usaha itu mental rugi itu, mental nggak laku lahnya itu harus udah sadar gitu. Jadi kayak
orang bisnis ieu laku moalnya nggak akan jalan. Jadi mulai dulu laku nggak laku ya udah jalan weh, karena bisnis itu akan kalau karena Bob berjalan sekarang itu, menurut Bob perjalanan dari bisnis itu teh adalah belajarnya. Jadi sekolahnya tuh di perjalanan gitu. Jadi tahu oh ini salah berarti nggak boleh ke sini, kita belok ke kiri. Gitu. Buat Gen Z sebenarnya kalau apa ya? Kalau menurut Bob sih dari segi kreativitas gitunya, anak-anak Bandung teh semakin kesini sebetulnya semakin berkembang gitu, bagus, malah banyak keluar ide-ide yang mungkin tidak keluar pada zaman tahun 90-an Bob gitu kan, ide-ide kreatif yang anak muda sekarang teh mungkin, tapi ada baiknya juga anak-anak sekarang itu bisa sharing ke orang-orang lama gitu biar menguatkan si ide kreativitasnya gitu. Jadi nggak cuman si anak-anak Gen Z ini bikin sesuatu tanpa ada, maksudnya teh kadang ada orang bikin sesuatu tapi nggak tahu mau kemana, dan itu teh perlu orang-orang lama gitu buat mendorong si teman-teman atau regenerasi selanjutnya buat mengembangkan si ide kreatifnya gitu. Kalau bisa memutar waktu, apa ya? Banyak ya, jadi salah satunya mungkin kayak lebih ke sabar, terus apa ya, kayak ke Bob yang dulu gitu ya, kayak ngasih tahu bahwa tenang, sabar, nanti akan ketemu jalannya gitu.